A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita sampai di ayat atau di surat, kita di juz ke 17. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Satu hari baginda Rasulullah pernah berkata, aku tidak takut dengan kondisi umatku yang susah. Tidak takut kalau dapat musibah, tidak takut kalau lagi bangkrut, tidak takut kalau lagi jatuh. Karena biasanya kalau lagi jatuh, mereka dekat sama Allah. Tapi sebaliknya, yang justru aku khawatirkan dan aku bimbangkan adalah pada saat mereka sedang dapat nikmat. Kita mulai pagi hari ini dari surat 21 ayat 35. Coba dilihat ayat 35. 21:35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah sebutkan syarrun dulu baru khair. Ini laki-laki yang sudah nikah berapa orang? Oke. Abang-abang hati-hati ya. Biasanya kalau nikah awal-awal tuh tak berduit. Tidak ada duitnya. Terus nikah sama pasangan yang sekarang, atas izin Allah dia bersabar dengan kemiskinanmu, dia bersabar juga dengan segala macam prosesmu. Atas izin Allah sekarang sudah agak enakan. Ada penghasilan yang bagus, ada income yang baik. Mulai bertingkah gak kira-kira? Kapan mulai bertingkahnya? Pas lagi punya duit. Apa kewajiban sebagai suami? Tentukan nafkah. Kalau bisa penuhi semuanya, bahkan lebihkan. Diskusilah sama istri berapa kebutuhan bulanan. Istri jangan berharap suami bisa baca. Dia bukan orang IT, dia bukan dukun, dia bukan cenayang. Apa yang ada di otak kita tuh dia tak bisa baca. Tulis. Ada kakak-kakak ini udah nikah berapa orang? Coba saya mau tahu, kakak pernah enggak ngelis kebutuhan rumah per bulan yang wajib harus ada? Berapa? Banyak tuh, absurd. Berapa? 1 miliar? Janganlah bilang banyak. Kalau cuma 1 juta 2 juta ya bukan banyak. Berapa kakak? Ayo saya mau tahu, kakak berapa? Kalau saya juga dari kebutuhan listrik itu sekitar 3 jutaan per bulan. Juga kebutuhan listrik, air dan lain-lain. Itu apa tuh berarti? Makan ya, alhamdulillah kayak belanja bulanan sehari-hari cuman kayak kebutuhan rumah aja, makan, sabu-sabu. Listrik masuk? Belum, listrik, air, itu 1 jutaan. Berarti 4 juta sebulan. Pernah didiskusikan enggak duduk bareng sama suami gitu? Nih kebutuhan bulanan segini gitu. Pernah. Terus cukup? Alhamdulillah. Maka ada yang skala prioritas. Nah, abang-abang yang belum nikah berapa orang sini? Saran saya enggak usah nikah aja sampai mati. Enak kok jadi bujang tuh, santai, enggak ada tuh tengok dari. Maka saran saya bujang-bujang enggak usah nikah sampai mati aja. Enggak ada tanggung jawab, enggak ngurus ngasuh anak kayak gini.
Nggak mikirkan pampersnya, nggak mikirkan apa tadi, susu, nggak usah. Enak, bujang aja terus, main game, apa lagi, cari wifi gratis, nongkrong di warung kopi, dan nggak usah punya skill, nggak usah punya skill hidup, nggak usah apa namanya, pokoknya apa santai aja gitu, nanti rezekinya jatuh gitu, nggak tahu jatuh dari mana. Coba lihat kalimatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi berduet tak berduet, dua-duanya ujian. Siapa yang nyesal udah nikah? Nikah itu tentang saya atau tentang kita? Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahlah dengan perempuan, kata Rasulullah, karena dia datang bawa harta. Berarti menikah itu mendatangkan rezeki. Kenapa rumah tangga tidak beres-beres? Beda takrif, beda definisi. Ini bilang cukup, ini bilang tak cukup. Berantem aja terus. Kamu udah dikasih duit ya, tidak cukup-cukup. Perempuan pun tidak bilang-bilang. Berapa kebutuhan kita bulanan ini? Mereka tidak kuliah di dunia keuangan, tapi mereka apa namanya? Bisa manage duit itu. Syukur-syukur antum bisa kasih lebih. Kak, anak, contoh ini kita dihitung-hitungan ya. Ada enggak yang anaknya lebih dari 3 ada sini? 4 misalnya gitu. Abang anak 4. Anak 4 dengan sekolah dan segala macam. Kira-kira aja. 1 bulan untuk pengeluaran itu berapa lah? Makan, listrik, air. 5 juta dapat. Cukup sebulan? Tidak cukup. Nongkrong di kafe, makan di ini. Jadi kalau yang dah diskusinya beda takrif, beda definisi, itu tidak akan pernah cukup. Nah, saya pagi hari ini mau ngajak abang kakak ngeliat, ngidentify bahwasanya ada definisi atau ada kalimat Allah bilang wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi waktu susah itu fitnah, waktu senang juga fitnah. Waktu senang susah buruk itu ujian, waktu baik juga ujian. Abang kakak diskusikan betul-betul mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Laki-laki apa? Lahir aja udah jadi beban. Apa? Akikahnya 2 ekor kambing. Beda sama perempuan, cuma 1 ekor. Kemarin saya ngomong dengan kawan-kawan anak-anak santri di pondok Trubus Iman. Jangan pernah menyesal jadi laki-laki, karena memang ditakdirkan Allah pundak kalian tuh suruh mikul beban. Inilah yang sebenarnya laki-laki itu lebih perlu menjaga kewarasannya dengan cara ya tadi, menambah keimanan. Karena kamuflase semua bang kakak. Oke, riding tuh oke, hobi tuh oke, silakan aja, tidak ada yang larang. Tapi abang kakak itu bukan hobi-hobi asli gitu. Itu bukan jalan keluar yang sesungguhnya. Itu hanya pelampiasan sesaat. Saya kasihan ketika lihat laki-laki harus diperbudak oleh nafsu keinginannya. Dan nafsunya mahal gitu. Ada yang bilang olahraga tuh bagus untuk kesehatan. Bagus. Tapi justru di situ ajang untuk ketemuan sama selingkuhan. Jadi jelek. Mancing bagus aja, tapi yang dipancing keributan. Istri capek kan di rumah, dia ngelampiaskan sama anak udah puas gitu. Siapa lagi sasaran tembak selanjutnya? Ya suami lah. Abang udah capek di luar, ketemu customer ditolak, ketemu bos dimarahin, kena press. Makanya kan laki-laki tuh kecil dimarah mama. Coba diulang. Besar dimarah guru, tua dimarah istri.
Mampuslah kau laki-laki. Ada yang nyesal gak jadi laki-laki? Atau mau jadi perempuan? Harus bisa cari duit, harus bisa nerima beban. Udah terlanjur jadi laki-laki. Sama juga dengan antum-antum perempuan, harus bisa hamil, harus bisa melahirkan keluar darah, harus bisa menyusui bangun malam. Kan sensor tubuhnya tuh gitu, asal ada ribut dikit langsung bangun. Karena memang settingannya harus nyusuin di tengah malam. Jadi dua-duanya tuh udah enak gitu. Maka enak tuh ya ya laitani kuntu turoba. Orang-orang kafir tuh nanti di akhirat bilang, coba aku jadi debu ya. Maka ada beberapa yang memutuskan untuk putus asa dan bunuh diri. Ada beberapa yang memutuskan untuk tidak mau lagi melanjutkan hidup karena hidup dianggap berat sekali gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Walaupun abang kakak hari ini ada di posisi baik, itu juga tetap ujian. Maka banyak laki-laki itu diam ya, mulutnya, otaknya berisik sekali. Dari mana dapat duit tambahannya? Dari mana dapat duit tambahannya? Apakah dia tidak sedih ketika istrinya ngomong gini, mana ini belum bayar, listrik bunyi, titit, itu sakit sekali. Tapi saya juga mau kasih tahu sama laki-laki, kau zolim kalau sampai tidak mendahulukan kebutuhan rumah tanggamu dulu. Maka diskusi, istri harus nyampaikan, suami mengusahakan. Bikin skala prioritas, duduk berdua musyawarah. Tadi malam kan ada monef bahasanya, monitoring dan evaluasi. Berapa sih istriku kebutuhan bulanan itu? Misalnya kebutuhan bulanan contoh tadi kan 3 juta. Apa saja 3 juta itu? Di list. Yang wajib-wajib tuh ini. Oh berarti saya harus mengusahakan lebih nih, kata suami. Doakan ya sayang supaya ada duit tuh untuk beli tepung, ya kan? Apa? Hah? Bedak. Oh, kira tepung. Adalah ekstra untuk beli. Dan itu buat yang jomblo-jomblo sebelum nikah, diskusikan betul. Jangan cuma nengok cantik aja. Dulu saya pun berpikirnya gitu juga. Penting cantik, cinta, sevisi, semisi. Oh ternyata tidak cuma sesederhana itu. Kakak-kakak yang udah telanjur nikah, punya pasangan, diskusi baik-baik, say what you want. Belajar untuk mengatakan apa yang diinginkan. Paling susah cari rumah makan terserah itu. Mau apa sayang, kata suaminya. Aku mau yang hangat-hangat dan pedas. Dibawakan koyok cabai, marah dia. Kan sesuai. Hangat-hangat dan pedas. Berarti koyok cabai. Ada kawan kita, istrinya garuk-garuk kepala. Istrinya orang Jogja, suaminya orang Medan. Dia garuk-garuk kepala. Gatel kepalaku, Mas. Terus suaminya bilang, garuklah kepala kau tuh, Medan kan. Gas langsung. Bulan kedua garuk-garuk lagi, masih gatal kepalaku Mas. Ya beli sampo lah, kata suaminya. Ya kan otak suami solusi kan. Bulan ketiga masih gatal dia, masih garuk-garuk kepala. Kenapa lagi, kata suaminya. Inilah aku tuh sebenarnya pengen ke salon, pengen treatment, pengen kerimbat. Ngapa kau gak ngomong dari 3 bulan yang lalu? Berantem. Aku tuh berharap kamu kasih surprise dong, ya kan? Nah, sekali kasih surprise tagihan 300 juta. Nah, nanti bikin status suami ndak peka. Sampai kapan mau main petak umpet, main
Kalau untuk level pemula, saran saya nih, keluarga pemula, mungkin 5 tahun pertama, belajar untuk definisi dulu, samakan. Misalnya saya bilang nih, masjid ini dingin ya. Kata yang satu, enggak, panas, dingin. Ternyata kita bukan berbeda di tentang kondisi cuacanya, tapi kita punya definisi sendiri tentang dingin dan panas. Dingin tuh berapa derajat? 15 derajat, 16 derajat, 20. Nah, 5 tahun pertama pernikahan abang kakak, tentukan. Minum obat pegelinu, salam sehat buat kiaiku. Oh pantun, bilanglah. Minum obat pegelinu, salam sehat. Maksudnya saya kira kan ini instruksi buat saya, tolong kiai minum obat pegelinu gitu. Enggak. Jadi 5 tahun pertama bang kakak, selesaikan dulu ta'arif dalam rumah tangga. Mana yang dianggap kebutuhan, mana yang dianggap keinginan. Contoh, ada perempuan yang memang Allah takdirkan tubuhnya itu berkeringat lebih. Banyak keringat, berarti dia mudah kepanasan. Maka AC itu bisa jadi kebutuhan bahkan kewajiban. Ada istri yang itu kalau mandi, kulitnya sensitif banget. Air itu tidak bisa sembarangan air. Maka mencari tempat tinggal yang airnya bersih, tidak dari sumur bor misal gitu, atau yang ledengnya lancar, menjadi skala prioritas. Selesaikan takrif itu dulu di rumah tangga kita 5 tahun pertama. Kalau tidak ketemu, pilihannya 2. 1 bersabar, 2 ganti. Ganti suami, ganti istri. Cerai itu halal. Saya tidak nyuruh kita cerai, tapi apa gak gunanya 5 tahun tidak klop-klop? Apa yang kau pertahankan 5 tahun itu? Kau ini mau masuk surga, waktu terbatas. Lagi berantem sama suami, mati. Mati bodoh namanya. Lagi berantem sama istri, mati. Mati bodoh, nyimpan dendam. Dialah perempuan yang Allah takdirkan bisa melahirkan anak kau. Kau nanti dapat doa dari anak itu. Nah, pilihannya apa tadi? 2, sabar atau pisah, cerai. Tentu sabar lebih baik. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi kalau ganti pemain gimana ya man? Boleh. Ada beberapa orang yang sudah ganti pemain. Pelanggarannya 3. Akidah, syariat, akhlak. Ada salah satu sahabat kita, istrinya berselingkuh. WA dengan laki-laki lain, ya kan? Dengan kata-kata mesra. Ini pelanggaran apa? Pelanggaran akhlak atau pelanggaran syariat? Ini? Syariat. Mau tobat gak kau? Suaranya keluarga. Satu kampung. Satu desa. Matikan aja luar. Nanti orang sakit perut dengar materi saya. Ini kan kadal, kajian orang dalam. Kes. Udah? Mati sudah? Pantaslah orang takut kan. Nanti orang bingung, siapa tuh yang isi? Suami mabuk, main narkoba. Pelanggaran apa tuh? Pelanggaran syariat. Keluar. Itu kenapa perempuan wajib punya keterampilan. Tidak selamanya suamimu hidup. Ada masanya dia mati. Ada saatnya mati suamimu. Pandai masak, pandai bikin kue, punya skill jualan online, ngerintis reseller. Kakak-kakak, saya kasih ide ya, simple banget. Ini bisa untuk bertahan hidup. Kalau untuk apa? Suaranya udah coba cek, duluan masih. Mudah-mudahan telinga saya salah. Udah mati ya, aman ya. Abang-abang, kakak, saya ada pernah lihat satu Instagram. Itu tak pernah saya lihat muka orangnya. Setiap hari kerjanya hanya masak dan menstorikan apa yang sedang dia masak. Misalnya sambal kentang pakai ati ampela, dia masak. Assalamualaikum bunda, hari ini saya masak untuk 10 porsi. Dah, silakan bunda-bunda yang mau, ada uang, ada barang. Transfer, biaya ininya berapa, kirim. Besok duit masuk diputar lagi, posting lagi.
Hari ini saya masak telur dadar polos. Siapa yang mau? Ini. Siap-siap memang dari sekarang abang kakak. 5 tahun pertama tuh diskusi. Siapa duluan? Bahasanya kalibrasi, kalibre. Nyocokkan frekuensi ini. Karena kata Kiai Syukri, siklus kehidupan seseorang itu per 5 tahun. Tapi antum boleh setuju, boleh enggak. Kalau saya pakai prinsip itu, per 5 tahun. Harus ada progres. Masa-masa merintis, ya enggak usah banyak gaya. Skala prioritas. Jadi buruk ujian, tak berduet ujian. Nah yang memang agak berat abang kakak, biasanya kalau yang sudah pernah ngerasakan di atas. Sudah biasa pegang duit 50 juta, 60 juta sebulan, tahu-tahu megang duit sedikit. Wah itu nurunkan standar itu. Maka kakak-kakak juga harus siap-siap mandiri. Oke? Siklus kehidupan per 5 tahun. Jadi maksud saya, di 5 tahun pertama bereskan dulu, istri kasih tahu kebutuhan kita ini, lalu kita bikin skala prioritas. Tadi contohnya ya, AC, kebutuhan atau keinginan? Tergantung. Kalau di daerah mana yang kemarin kita lewat, Dieng ya. Dieng itu AC kebutuhan atau keinginan? Kehancuran. Tapi water heater, alat untuk mandi pakai air panas yang 2,5 juta itu kira-kira kebutuhan enggak? Nah, bisa jadi kebutuhan. Maka enggak bisa yang pukul rata seluruh Indonesia gini. Tadi contoh air, uang ledeng, tempel bila perlu, ya gitu. Nih uang ledeng kita sebulan segini, uang listrik segini. Jangan diam. Suami kan enggak tahu. Dia enggak bisa enggak baca. Jadi kita selesaikan dulu nih. Yang basic-basic aja. Contoh, apa yang basic? Makan. Satu apa? Masa Aiman harus bikin kelas keuangan keluarga ini? Receh ini kan kita enggak bisa. Satu, apa yang pertama dulu? Makan. Habis itu? Listrik. Air. Apa lagi? Sewa rumah kalau rumahnya kontrak. Sekolah anak. SPP masuk. Apa lagi? Nah, yang bikin kita kelahi itu kan tiap hari dengar paket. Nah, itu loh. Terus kau bilang suami tidak paham. Kau tiap malam belanja. Harusnya beli kangkung, ya kan? Jadi tepung. Tepung serba salah tuh. Ada skincare terbaru. Nah, sudah pakai ART. Nah, ini udah beda kelas sudah. Baju, laundry apa cuci sendiri, ada plus minusnya tuh. Cuci sendiri memang enggak bayar, tapi habis waktu. Apalagi kalau yang apa tuh? Pakai mesin cuci yang 2 lubang. Ngeringkan air dulu, airnya habis. Megang TikTok sebentar. Sudah jam 4:30 sore. Jam berapa ngeringkan air? Jam 7 pagi. Masih belum keluar airnya, buka TikTok sebentar lah. 5 jam buka TikTok. Habis itu cepat banget sih waktu berlalu. Oh alah, pintar. Nih, kita mulai sesi curhat. Ya, masuklah curhat kalian semuanya. Apa yang harus kami lakukan Ayaman? Kalau ada beli all shop aja saya bayar sendiri. Itu pun gak beli skincare. Boro-boro makan aja masih mikir buat besok. Mantap. Ada lagi yang mau ngeluh? Silakan. Yuk, silakan. Waktu untuk mengeluh dipersilakan. Yang laki-laki nih nonton ini, coba istri saya dengar ini. Kau dulu jadi suami, bereskan semua. Tentukan dulu, ngobrol, cerita di situ, kasih tahu. Nah, saran, boleh saran enggak?
masukkan sedekah sebagai kebutuhan. Keluarga pada umumnya, mohon maaf ya, kau tidak usah jadi orang Islam. Jadi orang yang tak berislam pun itu pasti keluar duit untuk bayar listrik, bayar makan, apa lagi? SPP sekolah, sewa rumah, bayar air, pamper sana, ya kan, laundry dan segala macam. Abang kakak tidak bisa pakai otak, perlu iman. Maka saran saya dari awal rumah tangga, ada niat mau nikah enggak? Belum niat. Enggak usah duluan, enggak usah. Capek. Yuk. Waktunya Indonesia mengeluh ya, silakan mengeluh. Ya tambah masalah kau. Masukkan sedekah dalam kebutuhan rumah tangga. Tentukan angkanya. Tiap hari ya Pak, tiap hari ya suamiku kita sedekah nih, inspiring. Infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Berapa? 2.000, 3.000 rupiah, terserah. Oke. Kapan Ayaman? Habis subuh. Waktu terbaik. Kemana Ayaman? Ambek botol, ambek celengan, ambek kaleng, siapkan samping rumah. Pokoknya kleng masuk. Kenapa Ayaman begitu? Kemarin kita bilang kan gabus. Gerakan berkah subuh. Cuma 1.000, 2.000 terserah. Kenapa? Berharap ada doa malaikat. Kalau abang kakak kita berdebat dengan angka tadi, kata kakak A 5 juta sebulan udah cukup Ayaman. Yang satu bilang 3 juta udah banyak, dah sekali rasanya. Yang satu bilang, apaan ini cuma 10 juta transfer ke istri. Cuma 10 juta kata dia. Gimana bang, kalau abang dapat istri kayak gitu? Hah? Abang apa kan? Di ruqyah daun pintu. Ojo dikeplai, masya Allah Ustaz Fanani, mesak ke dipateni wae. Berapa kebutuhan? Bang Deddy berapa kebutuhan sebulan? 100 juta? Oh enggak sampai 5 juta. Mana yang prioritas? Tadi AC, listrik, air. Coba susun, kita wakil pengasuh nih. Selesaikan dulu coba takrif itu. Nah, masukkan sedekah dalam kebutuhan. Mana Ayaman kebutuhannya? Urutkannya. Buka Al-Baqarah 215. Nih, Ayaman kasih contoh ya. Contoh aja. Boleh setuju, boleh enggak? 215, coba buka. Yas'alunaka madza yunfikun. Ini pelajaran awal Adia ya, nanti bikinkan kurikulumnya Adia. Tidak, ini bukan cerita muzaki Mas Yati. Ini keluarga baru ngerintis, keluarga perjuangan yang mungkin penghasilannya masih di angka ya 1 juta, 1,5 juta. Kemana memprioritaskan sedekah itu? Yas'alunaka madza yunfikun. Pakai SOP Quran, jangan pakai kayaknya katanya. Komitmenlah, konsistenlah. 1. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Orang tua saya kaya Ustaz, enggak ada di situ. Orang tua miskin tuh enggak ada. Pokoknya orang tua. Misal contoh, abang kakak penghasilan 1 juta. Ini untuk yang mau-mau aja. Apa? Untuk yang mau-mau aja. Masukkan sedekah dalam skala prioritas. Contoh, penghasilan sebulan 1 juta. Contoh aja nih. Contoh ya. Sebulan berapa? 1 juta. Mau jadi yang biasa atau yang tidak biasa? Tidak biasa. Oke. Masukkan 1 juta itu dalam skala prioritas, lalu urutkan. Tentu ini tidak ideal, karena Ayaman ambil angka yang paling minim. Abang kakak, dari 1 juta itu abang kakak geser 50.000. 1 juta geser berapa? Geser 50.000. Tidak sampai 10% ya. Ambil 50.000. 50.000 itu abang kakak breakdown. Mana?
Dari 50.000, itu abang kakak, dari 50.000 itu, coba abang kakak urutkan 50.000. Misal ya, contoh. Ini tidak ideal ya, hanya angka untuk untung angka-angka ini aja. Misalnya 20.000 orang tua, 10.000, 10.000. Apa 10.000 Ayaman? Mungkin baru bisa beli teh 1 kotak. Ada enggak teh 1 kotak? Ada? Teh celup? Ada? Itu baru mampunya. Habis falil walidaini wal akrobin. Akrobin orang dekat. Anggaplah 10.000. Belikan apa Yaman? Mungkin gula setengah, atau belikan pulsa, terserah. Berarti berapa dah? 5.000 tambah 20.000 tambah 10.000 sudah 30. Yang ketiga, al-yatama wal masakin. Al-yatama masakin, anak yatim, masukkan angka 5.000. Berarti 20.000, 10.000, terus 5.000. Berapa dah? Sisa berapa? Sisa 15. Tambah, sorry. Anak yatimnya dibikin angka 7.500. Yatim. Sisa berapa dah? 37.500. Ya kan? 37.500. Sisa berapa uangnya berarti? 12.000. Nah, berarti 5.000 untuk masakin. Terus sisanya berapa? Sisa 2.500 untuk Ibnu Sabil. Abang kakak kategorinya masih apa nih kalau penghasilan 1 juta? Masih kategori mustahik. Saya berani jamin ini tidak akan dilakukan. Dah. Karena semua orang yang lagi posisi miskin akan bilang, gimana mau sedekah untuk diri sendiri? Ya, tidak cukup. Itulah yang membuat kemiskinanmu istiqomah bertahan pada dirimu. Saya pernah dengar ada orang, abang kakak, dia puasa Daud supaya bisa sedekah. Udahlah, saya berani jamin, ini yang tadi saya coret-coret tidak akan dilakukan. Udahlah, tidak usah berdebat. Ini hanya sekedar jiping, ngaji, kuping. Tidak akan dipraktekkan. Makanya saya tidak semangat ngasih contohnya. Karena saya tahu pasti tidak dilakukan. Semuanya main logika, semuanya main akal, semuanya akan bilang tidak mungkin. Padahal ini Allah yang bilang. Maka tadi saya bilang, abang kakak mau jadi keluarga yang biasa atau keluarga yang Al-Baqarah 215. Begitu dapat penghasilan lebih, naik. Orang tua jadi 100.000, kerabat jadi 50.000. Dah, orang tua berapa? 100.000, kerabat 50.000, anak yatim 25.000. Habis itu miskin 15.000, Ibnu Sabil 10.000. Dapat lagi income, naik. Orang tua 500.000, kerabat 300.000. Masukkan sedekah dalam skala prioritasmu. Bertumbuh. Jadi dari mana kau bisa nilai kau sukses atau enggak? Jumlah sedekahmu naik. Sampai akhirnya Allah takdirkan kau pantas dan layak bayar zakat. Keluar zakat. Berapa kesepakatan di sini Ustaz Fanani? Zakat itu 6 juta. UMZ. Hah? 6. Oke, kalau penghasilannya 6 juta rata-rata, oke anggaplah 6 juta dulu. 6 juta berarti zakatnya berapa? 150.000 kan? 150 juta. Penghasilannya 6 juta, zakatnya 150 juta kan? Iya. Kenapa 150 juta Yaman? Saking besarnya angka zakat itu tidak mampu orang bayarnya. Kak, abang, sebelum kita nikah,
masuk enggak dalam skala prioritas? Bang, ini keluarga muda. Abang udah berapa tahun nikah? Ya. Baru 2 bulan. Nah, sedekah masuk skala prioritas atau kalau lagi ada duit aja? Prioritas. Bilang sama istri ya, hai istriku, kita masa fit and proper test 5 tahun. Aku dalam masa percobaan jadi suami, kau pun masa percobaan jadi istri. Kalau cocok kita lanjut, enggak ganti. Maksud kau bisa ganti aku juga, kau carilah laki-laki lain yang bisa lebih menafkahimu lebih banyak gitu. Jadi kalau kita sepakat sama-sama, enggak apa-apa ngomong pahit-pahit, belajar sama kakak. Saya sayang, belum ada kan kelas menikah yang kayak gini ya dia. Kayaknya Ayaman harus bikin lah nih kelas-kelas menikah yang kayak gini, yang kelas menikah sikat miring nih. Selama ini kelas menikah itu, kelas pranikah tuh manis semua isinya. Akhirnya otaknya tuh pengen cepat minang anak orang, tapi tidak sadar diri. Mohon maaf ya. Apa? HP-nya merek apalah gitu. Apa nyebutnya? Susah saya nyebut merek kalau lagi live nih. Nah, HP merek Blimbing kok berharap HP apa? Dapatkan HP yang merek-merek kuda gitu misalnya gitu. Ada apa namanya? Skala prioritas, ada kebutuhan, ada keinginan. Makanya kemarin Ayaman bikin kelas majelis rumah belajar Nurul Fitri. Penghasilan 3 juta Ayaman, gimana prioritas sedekahnya? Tadi 100.000 orang tua, 50.000 kerabat, adik-beradik, orang dekat. Terus 25.000 anak yatim. Terus 15.000 miskin. Tambah 10.000 Ibnu Sabil. Berapa jumlahnya dia? 100.000 tambah 50.000 tambah 25.000 tambah 15.000 tambah 10.000. Berapa? Bisa enggak penghasilan 3 juta geser 200.000? Saya menawarkan ini untuk yang mau berubah, tapi buat yang masih mau istiqomah miskin, lanjutkan. Mengeluhlah banyak-banyak, caci maki itu suamimu, caci maki istrimu, tunjuk-tunjuk muka dia, bilang aja dia laki-laki tak berguna, bilang aja istri macam apa kamu, teruslah berantem supaya keluarga kalian tuh susah saya melanjutkan ya. Ya, habis ini berantemlah rumah tangga ya. Habis dengar materi Ayaman nih. Kenapa gampang berantem? Karena tinggal di rumah KPR. Motor leasing. Pergi umroh ngutang. Itu kenapa Ayaman bilang hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Makanya belajar, aku nih masuk muzaki atau mustahik. Kalau belum wajib zakat, maka ada sunnah untuk percepatan income itu namanya sedekah. Gimana urutannya? Jangan pakai feeling, pakai Al-Baqarah 215. Kalau betul-betul mau berubah, jadikan sedekah sebagai kebutuhan. Sama seperti antum wajib mengeluarkan listrik, mengeluarkan air, bayar ledeng. Apa? Air dengan ledeng sama ya? Sama. Apalagi? Wifi itu kewajiban tak? Hari ini, wifi kewajiban? Oke, sudah masuk kewajiban wifi. Apalagi? Nah, ada yang modelnya laundry. Tadi belum selesai Ayaman cerita baju. Nyuci baju sendiri itu bisa jadi kebutuhan dengan segala konsekuensinya. Atau mau bikin kesepakatan, kita ngambil upah aja. Ada orang tukang cuci plus setrika, misal gitu. Masukkan supaya punya waktu untuk quality time sama anak. Ada yang dikorbankan. Sepakat gak nih kalau kita pakai laundry aja? Memang nyuci baju itu amal soleh, tapi kalau jadi nyuci baju jadi pembenaran untuk kau marah-marah, ngomel-ngomel, ya kan, tidak melakukan yang lain, berarti ini bikin masalah. Tujuan berumah tangga tuh surga, kok tiap hari kayak neraka terus gara-gara laundryan. Selesaikanlah permasalahannya. Paham enggak kira-kira ini?
Ayman ini tidak marah loh, tapi geram ya sebenarnya. Tidak ada ke yang ngajarkan kayak gini nih gitu. Bisa enggak di dalam prinsip hidup yang biasa saya mengajarkan tuh, prinsip, strategis, teknis. Laundry, catering itu masuk kategori apa? Teknis dan strategis. Ada yang modelnya gini, pembantu enggak usah tinggal di rumah, datang aja, nyapu, ngepel, nyuci, setrika, habis itu balik. Ada kan? Setengah hari. Satu hari misalnya 25.000. Bisa disepakatin. Kau gak mau masak, kau gak mau nyuci, kau gak mau nyetrika, tapi habis itu kau ngomel-ngomel, aku nih capek pak. Selesaikan permasalahannya. Bukan tentang tidak dihargai, tapi masalah itu berulang-ulang aja terus. Selesaikan, pintar. Nah, coba diulang. Apa? Duduk sama-sama ngobrol. Suamiku, anak-anak main dulu sana, main ke Papua ke Australia ke. Mami mau ngomong nih sama papi. Duduk terus, Pak, kebutuhan kita tuh segini, Pak. Hati-hati ya Pak, jangan dulu pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting-penting Pak, kita sepakatin dulu sama-sama. Duduk dulu. Kayak emang harus ada lah kelas ini ya dia. Coba dipikirkan aja. Tapi bilang aja rumah tangga sikat miring gitu nama pengajiannya. Saya geram juga kadang-kadang, apa kau nih malah dia kena marah istri. Rupanya tidak pandai manage duit itu, tidak ngerti. Tidak selesai-selesai, tidak beres-beres, bertahun-tahun. Istri tak berani ngomong, berharap suami paham. Suami tidak paham karena memang tidak ngerti apa yang mau dipahami. Penghasilan 3 juta, 200.000 per hari, mati berdirilah. Karena emang bilang 200.000 itu sebulan. Macam mana pertanyaan ini? Kan penghasilan sebulan 3 juta. Dia nanya 200.000 tadi itu Ayaman, 100.000 itu setiap hari ke, mati berdirilah. Itu yang bikin berantem, pintar. 200.000 per hari kali 30.000, 6 juta. Minus lah 3 juta. Nah, bagus nih pertanyaannya. Bagaimana Ayaman kalau penghasilan istri lebih besar dari suami? Oh, mantap. Ada peluang jadi Firaun perempuan. Apa? Ada peluang jadi Firaun versi perempuan. Kayak istrinya Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh. Apaan kamu? Kata si istri, penghasilan cuma 2,5 juta sebulan. Aku loh sekali live TikTok 25 juta. Pelanggaran akidah, syariat, akhlak, masuk? Masuk langsung tiga-tiganya. Memang kau sukses jualan online, tapi kau berubah sifatmu dari makmum jadi imam. Namanya Fir'aun Wati. Namanya apa? Fir'aun Wati. Ayaman, suami saya tidak kerja Ayaman, karena dia begini. Kakak salah. Salah apa Ayaman? Salah pilih suami. Tapi memang dia bukan tidak mau kerja Ayaman, kondisinya sakit. Kakak mau bertahan tidak? Mau jadikan itu sebagai ladang amal. Siapa tahu itu pintu surga kakak ngerawat suami. Ada, saya ketemu kok sama ibu-ibu yang survival kayak gitu tuh. Suaminya tuh sakit, ketimpa pohon sama kakak, patah tulang rusuknya. Dia tidak malas, dia kerja, tapi mampunya cuma kerja nebang-nebang pohon. Begitu kena kecelakaan, mana kita tahu kan tidak ada kalendernya, ketimpa, patah tulang rusuknya sini, habis remuk, tidak bisa kerja lagi. Gimana? Kakak mau tinggalkan? Boleh, silakan aja. Inyong ora suti gitu. Aku hanya mau suamiku pada saat dia kaya saja. Kalau dia lagi bangkrut, dia susah, dia bukan suamiku. Minta cerai, ceraikan aku mas. Boleh, sila aja. Sampai jumpa di akhirat. Apa? Orang Ayaman tidak mau ribet-ribet. Sampai jumpa di Baitullah untuk orang baru, untuk orang-orang lama, sampai jumpa di akhirat. Suami ada hisapnya, istri pun ada hisapnya. Jadi rumah tangga sikat miring namanya. Silakan dia pikirkan kayak gimana tuh konsepnya tuh.
Sesi curhat dimulai. Kalau keluarga kami banyak ayaman, maka tadi saya bilang, kalau antum mau jadi keluarga yang biasa, pakailah pola yang biasa. Kerja keras, pontang panting, ya kan? Kenapa ayaman mengatakan masukkan sedekah dalam skala prioritas, masukkan sedekah dalam kebutuhan, supaya Allah datangkan pintu-pintu rezeki baru yang tidak bisa ditebak. Begitu caranya memang. Kedermawanan itu abang kakak, salah satu cara untuk mengundang pertolongan Allah. Pakai Al-Baqarah 215. Apakah boleh ayaman istri cari duit juga? Jawabannya boleh. Tapi kau ngelunjak lalu selingkuh dengan supplier, itu pelanggaran syariat. Maaf ya, ini cerita hayalan aja lah. Walaupun sebenarnya ini inspirasinya dari kisah nyata. Ada seorang kakak rajin ke masjid, rajin ke pengajian. Sampai akhirnya di suatu kota ini lagi ngetrend butik gitu. Buka satu ruko kecil, dengan izin Allah berkembang jadi besar. Semenjak tokonya besar, sudah tidak pernah lagi datang pengajian. Bagus kan? Peningkatan, mengalami kemajuan. Bagus. Growth, bertumbuh. Dan yang lebih hebat lagi Bang Deddy, karena belanjanya di Jakarta, ketemu sama supplier, dapat tempat labuan. Awalnya cuma cerita, kok ibu rajin banget. Itulah suami saya tuh. Nah, pintu zina sudah dibuka. Apa kayak di bioskop tuh? Pintu zina telah dibuka. Suami saya tuh nggak paham sama saya. Saya ini harus kerja keras. Nah, buaya mode ting muncul. Jadi ibu gimana? Masya Allah, ibu ini istri idaman, luar biasa sekali. Mulai pintu zina terbuka. Suami aku nggak paham aku, supplier di Jakarta yang paham aku. Dah mulai sering DM, mulai sering WA. Sama siapa? Sama supplier. Awalnya nanya-nanya bahan, lama-lama udah makan ke belum? Gimana hari ini? Begitu tadi HP-nya biasa tergeletak di mana-mana, sekarang sudah mulai dikunci. Ada yang agak tinggi lah, selingkuhan sama supplier. Kalau yang kelas-kelas kampung, selingkuhannya sama tukang sayur, supaya bisa ngutang tahu. Nah, ini kejadiannya tidak ada. Ayaman menghayal aja nih. Tidak pernah ada dalam kehidupan nyata. Mulai lebih sering ke Jakarta. Tadinya balik hari, sekarang nginap di Jakarta. Awalnya nginap di hotel-hotel biasa, nginap di hotel-hotel murah. Terus bilang, kata supplier, di tempat saya aja ada kamar kosong, gratis kok. Ah, masa? Kamu baik banget. Baik, ini bukan buaya, bukan. Dia orang baik, suka nolong. Begitu kau lagi tidur, kau di unboxing sama dia. Makanya jadi perempuan jangan Pluto. Apa Pluto ayaman? Polos lugu, tolong. Suaminya mulai tanya, kok belum pulang? Nanti Pak masih ada urusan, lagi cari-cari bahan. Iya, si paling cari bahan. Apa? Materi hari ini aneh ya? Hah? Gimana dia materi hari ini? Hah? Out of the box. Di mana itu ayaman kejadiannya? Di planet Mars, ya. Ayaman lagi riset di sana, disertasi, Dr. Humoris Causa namanya. Mulailah si istri ini dikenal sebagai business owner, ya kan? Pemilik bisnis yang sukses, mulai menginspirasi. Dia ngomong di depan panggung, ngomong di mana-mana. Suaminya tukang ini, tukang ambil-ambilkan video. Nah, artis. Apa namanya? Selebgram apa?
Kilogram. Udah mulai. Piral, istrinya apa? Piral. Bangga. Tadinya pakai tepung, berubah udah pakai skincare yang mahal. Mulai, aku bisa kok beli make up pakai uang aku sendiri. Aku kan kerja keras. Aku nggak ganggu uang kamu. Mulai iblis masuk. Kata iblis, mas tubar, masuk tuh barang. Ayo. Anak kena gadget. Anak kedua nggak ngerti bapak. Nggak hormat sama ibu. Kata anak, mana aku nak hormat sama ayah? Tiap hari mama marahkan ayah depan aku. Apa alasan aku hormat? Mama ya tak hormat sama ayah. Apa alasan aku untuk hormat sama ayah? Habis. Baru curhat. Ustaz, rumah tangga saya Ustaz. Enaknya diapain kepalanya tuh? Dielus-elus. Pakai sekop semen. Tang gitu. Mana Bas? Oke nak Bas? Pakai pisau apa tuh Bas kemarin tuh? Iblis suka. Lanjutkan berantemnya, kata iblis. Baru ini nih sampai 400 lebih. Tumben ramai. Ayo berantem. Rumah tangga itu gak seru kalau gak berantem. Marah aja terus kerjanya. Ya. Apa itu rumah tangga yang tenang, sakinah mawaddah warahmah? Apa itu? Itu hanya ketika akad nikah aja, sakinah mawaddah warahmah. Sisanya berantem lah biar seru. Pokoknya harus ramai. Suami salah terus, istri salah terus. Materinya alhamdulillah ya man. Alhamdulillah apa? Apa maksud kita alhamdulillah? Hah? Jadi abang kakak ya bunda, tentukan skala prioritas. Jadikan Allah sebagai tujuan. Jadikan sedekah sebagai kebutuhan. Itu adalah kalimat-kalimat yang hanya diizinkan oleh Allah untuk orang yang benar-benar mau benar hidupnya. Karena otak kita sukanya instan. Tidak percaya? Mana yang nikah 2 bulan tadi? Dah rapat dah dia di luar. Berat materi ini sayang, balik aja yuk kita yuk. Tak kuat dia dengar. Baru 2 bulan nikah. Buka 21 ayat 37. Ini penutupnya. Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tastajilun. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan tergesa-gesa. Ini yang sering konflik nih gini. Suami memandang itu sebagai kebutuhan, istri memandang itu sebagai keinginan. Tidak selesai takrif. Contoh, sepatu. Bagi laki-laki sepatu itu kebutuhan atau keinginan? Tergantung sepatu kayak gimana. Sepatu apa? Oke, yang sekarang lagi ramai apa? Lari. Lari dari kenyataan. Tadi malam apa Bang Ded? Kita nengok promo beli 1 gratis 1. Buy one get one bahasa Inggrisnya. Suami beli sepatu, istri bilang beli sepatu lagi. Pintu konflik telah dibuka. Silakan berantem, kata iblis. Padahal sepatu suami itu udah tenganga gini, misal gitu ya.
Udah disolve berkali-kali. Maka intinya Bang Kakak, komunikasi. Masukkan dalam, saya dulu bikin istilahnya wish list, tapi itu dulu. Sekarang saya udah ganti, pakai doa list. Apa? Doa list. Jadi saya dulu waktu di multi level yang sama Bang Dodi, Bang Dedi, itu diajarkan untuk bikin dream book. Nah, membiasakan. Sampai sekarang umur saya udah 40 lebih nih, kalau ada barang yang memang saya anggap itu kebutuhan, saya memang cita-citakan, saya tidak langsung beli dan tidak langsung eksekusi, masukkan dalam doa list dulu, di screenshot, cek, gitu. Saya simpan, saya punya folder khusus untuk nyimpan doa-doa itu. Beda orang beda lah. Ada yang mungkin cita-citanya ulek-ulekan gitu ya. Ada yang cita-citanya cangkul misal gitu. Ada yang sinso, ada yang HP, ada yang apa gitu. Termasuk iPhone ini dulu masuk dalam doa list saya. Saking pengennya dulu pakai iPhone, pernah coba-coba beli iPhone-iPhonean. Bukan iPhone. Alhamdulillah tidak bisa dipakai. Untuk WhatsApp ya berat. Belum WhatsApp, untuk SMS aja tidak bisa ngirim. Sinyal bermasalah. Namanya iPhone-iPhonean. Cuma 800.000 gitu lah. Tapi bentuknya kayak iPhone gitu. Tapi saya tidak berhenti, tetap saya doakan. Dulu antum ingat ada iPhone yang iPhone 4 ke iPhone 5 yang tipis, kecil segini. Sebesar ini nih. 5 ya, iPhone 5 ya. Zaman yang masih tipis, melengkung gitu. 3 ya. iPhone 3 ke, enggak tahu berapa. Pokoknya iPhone-iPhonean lah. Karena dulu enggak punya duit dan belum punya. Jadi masuk itu doa. Ini cerita 2013-2014 saat HP saya masih Iona, lalu dari Iona berubah jadi apa? BlackBerry Curve ya, yang modelnya melengkung. Ingat enggak? Dapat hadiah dari acara PLN. Habis event PLN dapat hadiah iPhone Curve. Bisalah tukaran pin BB BlackBerry. Pelan-pelan dikasih hadiah iPhone, kena kasih terus berubah. Lihat ayatnya, yuk. Kenapa Yaman masuk ayat ini dan cerita iPhone tadi? Khuliqal insanu. Ayo baca. Khuliqal insanu min ajal. Ma makna khuliqal insanu min ajal? Apa artinya? Manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan punya sifat apa? Tergesa-gesa. Saurikum ayati fala tastajilun. Saya dengan Ompi sering bahas ayat ini. Itu dulu ayatnya judulnya ayat someday. Asal nengok Triton dulu, saya tuh otak langsung kontraksi. Kalau bisa kesempatan ndak ini, saya turun berfoto di samping Triton sambil ngayal bilang Ompi, nanti suatu saat kita punya mobil kayak gini untuk ngantar beras. Pernah nengok tanah luas gitu, tunjuk, insya Allah nih nanti jadi tempat ini. Ngayal aja. Ternyata saya baru paham gitu ya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita perlu sedikit otak. Dan harus punya banyak lebih-lebihan iman, hati. Maka istri definisikan, apa kebutuhanmu mbak? Oh kulit berminyak, berarti perlu beli skincare yang memang ngurangin minyaknya. Kebutuhan ini, bukan untuk gaya-gaya. Oh sampo anti ketombe, masukkan prioritas. Ngomong sama suami, Pak, suamiku, aku ndak minta muluk-muluk banyak-banyak. Tolong siapkan sampo anti ketombe tiap hari mereknya ini, karena aku cocok pakai rambut ini. Oh rambutku gampang rontok ini. Tentukan abang kakak, komunikasilah. Ndak capek ke berkelahi tiap bulan. Kakak ndak ngomong, abang ndak paham, suami ndak ngomong, istri ndak paham. Apa gunanya kita tinggal serumah? Tinggal bersama atau tinggal serumah nih? Kan pilihannya ada dua tadi. Saya sih tidak mau basa-basi lah. Satu, sabar dengan kondisi rumah tangga yang begitu. Dua, pisah aja ngapa? Hubungan badan enggak, ngobrol enggak, ngurus anak enggak, anak kau jadi penghafal Quran juga enggak. Nama-nama dosa ya berumah tangga. Mendingan pisah. Terserah abang kakak mau ambil apa hari ini, tidak tahu saya. Hari Senin nih
Waktunya untuk diseneni. Cuma kebetulan Jak tinggal serumah gitu. Ngomong, saya pesan betul sama para istri, kalau ada yang diinginkan ngomong. Pak, aku pengen hadiah bulan ini, dapat hadiah dari papa tuh makan bakso. Jelas spesifik baksonya di mana. Kalau lagi suka sebut kirim ke grup, ini yang saya pengen. Suami tinggal jawab, insya Allah, doakan ya ma, semoga ada rezekinya. Jangan marah-marah. Kadang-kadang kan suami ngeresponnya, minta terus ini. Tinggal bilang, insya Allah. ATM, Allah tempat meminta. Apa? Tapi kalau diomongin jadi kelahi, cerai ya, ngapa? Ayo, ngapa? Untuk apa rumah tangga mau dipertahankan, tidak bisa ngomong? Suami-suami, bilang sama istrimu, ayo mah ngomong, aku siap dengarkan. Istri juga gitu, ketika suami ngasih kesempatan, ayo ngomong, kasih masukan. Ngomong itu kesempatan, dia lagi buka pintu tuh. Nah, ngomong, Pak, mama tuh maunya ini. Kalau enggak kuat ngomong, tulis tangan. Masih ada tangan? Masih? Coba tulis. Pak, mama tuh maunya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih. Nanti suami bilang, Mah, ini ada 5 yang mama tulis, 3 skala prioritas, 2 kita usahakan ya. Kan lagunya udah ada. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu ini, pandai antum. Kalau tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Terus segala harapan kan datang yang kita butuhkan gitu. Ganti lagunya. Kan ATM apa? Kita punya ATM. Apa ATM? Tenang mah, ATM papa banyak. Gitu. Kan ATM-nya di mana-mana. Di Balikpapan ada ATM, di Samarinda ada ATM. Apa ATM Bang Deddy? Allah tempat meminta. Assalamualaikum Ustadz, saya tidak minta apa-apa sama suami saya Ustadz, karena dia selalu tahu apa yang saya mau. Hehehe. Nah, bersyukurlah. Punya suami yang rajin transfer, tiap bulan transfer, sayang sama istri, bersyukurlah. Ngomong, tulis, bikin skala prioritas, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, ya. 5 tahun pertama bereskan itu dulu, bereskan. Syukur-syukur ayah mendoakan abang kakak yang ada di sini dikasih rezeki yang lebih dari kebutuhan. Kebutuhannya misalnya 5 juta tadi Bang Deddy kan cerita 5 juta sebulan. Tapi Allah kasih rezekinya 10 juta sebulan. Berarti ada surplus 5 juta. Sedekah lagi, nambah lagi sedekahnya, nambah lagi sedekahnya. Insya Allah. Begitu kira-kira hari ini, ya. Mudah-mudahan ada 1-2 ilmu yang diingat, yang didapat. Jadi suami, jadilah suami yang tahu diri, jadilah suami yang bersyukur, jadilah suami yang qanaah. Jadi istri juga sama, jadilah istri yang qanaah, jadilah istri yang tahu diri, jadilah istri yang pandai bersyukur. Sama-sama. Samara apa? Sama-sama kena marah. Yuk kita doa sama-sama Bang Kakak, semoga Allah jaga rumah tangga kita. Allah kuatkan ukhuwah antara suami dan istri. Allah jaga keluarga kita dari rezeki-rezeki yang haram, dijauhkan dari rezeki yang haram. Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang baru, yang banyak, yang halal, yang berkah tanpa bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai harta, duit jadi cikal bakal atau jadi sumber awal rumah tangga ini berantakan, karena yang berbahagia adalah iblis bernama Dasim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah keluarga kami dengan yang halal saja ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal, berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Ya Fattah, Ya Razzaq, aghnina bihalalika an haramik. Aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal saja ya Allah. Jauhkan kami dari yang syubhat, jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Jaga anak cucu keturunan kami ya Allah dengan yang halal saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, doakan kami sekeluarga besar ya. Semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Ayaman pun masih belajar jadi suami yang baik, jadi anak yang baik, jadi ayah yang baik, jadi hamba Allah yang baik, lagi belajar juga. Doakan Abang Kakak ya, kita sama-sama saling mendoakan. Ayaman pun masih belajar, masih jauh dari kata-kata sempurna, masih berusaha untuk jadi ayah yang baik buat anak-anak, jadi suami yang baik juga. Doakan ya Abang Kakak, semoga kami semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Uhibbukum fillah. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.